Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik dan tetap dalam lindungannya. Oke, adik-adik, sebelum kakak menjelaskan aplikasi ANBK ini, mohon keikhlasannya untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, agar semua informasi yang bisa kami update melalui channel ini dapat berguna untuk adik-adik atau bapak ibu guru sekalian. Nah, ini merupakan video yang dapat adik-adik pergunakan untuk membantu adik-adik dalam ujian ANBK yang nanti akan adik-adik tempuh. Nah, untuk pertama kali tentunya untuk mencoba aplikasi ini, adik-adik harus terlebih dahulu memiliki nomor ANBK adik-adik nantinya. Ketika nanti adik-adik datang ke sekolah untuk ujian, nomor itu harus wajib dibawa. Kemudian adik-adik duduk di tempatnya masing-masing sesuai dengan yang diarahkan oleh bapak ibu proktornya. Kemudian adik-adik di depan layar komputer adik-adik akan ada tampilan komputer seperti di layar video kakak ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang harus adik-adik lakukan ialah melihat nomor ujian yang telah diberikan oleh bapak ibu guru adik-adik untuk diloginkan ke halaman layar yang ada tulisan username dan password di layar komputer. Kakak contohkan seperti ini. Nah, di depan layar ini sudah ada contoh, misalkan ini nomor kartu login assessment SD. Nah, ini atas nama Soleha dengan NIS 019 bla 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 bla, tempat tanggal lahir Palembang 28 Maret 2011, username dan password. Nah, di sini yang perlu adik-adik perhatikan ialah untuk melogin halaman login ini, yang harus adik-adik lihat ialah pada bagian username. Bagian username ini ada page 130100230. Nanti adik-adik loginkan di bagian username di sini. Kemudian untuk password, biasanya kalau di kartu adik-adik itu menggunakan angka, tapi di sini untuk sebagai contoh kakak menggunakan huruf besar biar lebih mudah. Tapi nanti yang dimasukkan ketika ujian ialah sesuai dengan nomor yang tertera atau username dan password yang tertera pada nomor adik-adik itu sendiri. Nah, kakak contohkan, karena ini menggunakan nomor atas nama Soleha, ya nanti adik-adik jangan menggunakan nomor seperti ini, tapi gunakan nomor yang dipegang oleh adik-adik sendiri. Kakak contohkan, kakak akan melogin username, kakak akan masukkan pada username dan password yang DHND plus bintang. Kakak akan masukkan di password. Ingat, untuk memunculkan tanda bintang di belakang itu pada keyboard itu tekan shift, tahan, lalu tekan F8. Mohon bapak ibu gurunya, jika adik-adik belum terlalu mengerti tentang menulis tanda bintang, adik-adik bisa meminta belajar kursus 1 hari atau bertanya pada gurunya masing-masing. Di sini untuk memunculkan tanda bintang, adik-adik bisa menekan tombol shift dan tombol 8 bersamaan. Nah, kita langsung saja adik-adik, kita coba. Kita akan melogin di sini
Username masukkan di username, lalu password kita masukkan pada password. Kita coba. Ingat, tadi pada nomor itu menggunakan P huruf besar. P huruf besar ini untuk memunculkan P huruf besar, ketika nanti diketik seperti ini, maka P-nya P kecil. Yang dipinta ialah P besar. P besar itu tekan Shift pada keyboard, tombol Shift, lalu tekan P. Nah, baru P-nya menjadi besar. Lalu P, karena tadi nomor P 13 01 00 230. Kemudian untuk password, untuk password ini ingat ada lambang mata huruf besar. Kalau nanti di tempat adik-adik itu pakai nomor, sedangkan kakak pakai huruf D, H, N, D. Untuk bintang itu tekan Shift lalu 8. Nah, jika adik-adik masih ragu apakah ketika diketik ini sudah sesuai dengan nomor adik-adik atau password adik-adik, ini adik-adik kan tidak bisa melihat. Nah, untuk melihatnya silakan adik-adik klik tanda mata pada bagian pojok bawah ini. Tinggal klik. Nah, diklik lagi maka dia akan bintang lagi. Ketika diklik, adik-adik bisa lihat jika bintangnya belum ada pada pojok kiri, pojok paling akhir, adik-adik bisa menambahkan, atau jika salah penulisannya, adik-adik bisa mengulanginya. Nah, selanjutnya ketika telah dipastikan nomor dan password ini benar, maka adik-adik akan melakukan klik tombol login pada layar komputer adik-adik. Klik login. Jika tampil seperti ini, maka adik-adik tinggal close saja. Dan jika tidak tampil seperti tampilan di layar kakak, nah tampilannya seharusnya hanya begini saja, ya, tidak ada tampilan yang lain. Tapi jika nanti ada tampilan yang lain, cukup disilang saja atau bisa minta bantuan pada proktor yang ada di sana. Nah, untuk di sini adik-adik akan dimunculkan konfirmasi data peserta. Nah, untuk konfirmasi data peserta ini adik-adik baca dahulu sebelah sini. Ini untuk token, dia tidak akan muncul seperti ini ketika ujian nanti, tapi nanti akan dikasih oleh Bapak Ibu proktor ketika di dalam ruangan. Karena ini aplikasi software simulasi, maka token sudah dimunculkan di sini. Nah, adik-adik, kita akan ulangi lagi. Untuk konfirmasi data peserta, adik-adik perhatikan sebelah sini. Apakah benar ini nomor adik-adik sesuai dengan nomor yang ada di tangan adik-adik tadi? Kalau ini tentunya tadi kita menggunakan nomor atas nama Soleha. Nah, Soleha dia karena dia perempuan, jadi kita rubah jadi perempuan. Tolong dilihat adik-adik, jika nanti jenis kelamin adik-adik perempuan dan tertulis laki-laki, tolong dirubah. Nah, untuk nama, ketikkan nama adik-adik sendiri yang ada di nomor adik-adik. Karena tadi kakak menggunakan atas nama Soleha, jadi kakak ketikkan Soleha. Boleh huruf besar semua, boleh huruf kecil di depannya kecil, atau huruf besar semua. Kalau kakak menggunakan huruf besar semua atas nama Soleha. Nah, untuk tanggal lahir itu sesuai dengan nomor yang ada di adik-adik atau sesuai dengan tanggal lahir adik-adik. Tadi karena kakak menggunakan nomor atas nama Soleha, ini memang tertulisnya hari, tapi di sininya ini tanggal. Nah, jadi adik-adik tinggal ketik saja dan pilih saja, klik di sini di bagian pojok ada tanda panah seperti ini, klik. Nanti sesuaikan tanggal berapa adik-adik lahir. Karena tadi menggunakan nomor Soleha, berarti tanggal 28 pada nomor. Kakak samakan bulannya, klik di pinggir sini dengan mouse. Bulannya bulan Maret. Lalu tahun 2001. Nih.
Nah, untuk token nanti adik-adik tokennya ini, tapi nanti tidak akan tampil seperti ini, tapi nanti minta sama akan diberikan oleh si Bapak Ibu proktor yang ada dalam ruangan. Tenang saja. Oke. Ketika ini semua telah dipastikan benar untuk data-datanya, baik nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir, maka adik-adik sudah diperbolehkan untuk token sudah diisi, maka adik-adik sudah diperbolehkan untuk mengklik tombol submit. Silakan klik tombol submit. Nah, ketika telah dikonfirmasi seperti ini adalah paket literasi. Jadi adik-adik nanti ada dua paket literasi sama numbering. Nah, ini paket literasi, waktunya kurang lebih seperti ini, 60 menit. Tanggal hari ini untuk kakak uji coba, nanti tanggalnya berubah sendiri sesuai dengan ujian adik-adik. Ketika sudah seperti ini, adik-adik tinggal klik mulai saja. Mulai. Nah, ini adalah bentuk soal dari literasi. Nah, yang adik-adik perlu perhatikan, jangan adik-adik bingung dulu untuk melihat tampilan menu ini. Pertama, kakak akan jelaskan dari atas sekali, ya. Ini tampilan paling atas itu nomor adik-adik dan nama adik-adik. Jika ini bukan nomor adik-adik atau bukan nama adik-adik, mohon untuk melogin ulang atau memanggil Bapak Ibu proktor yang ada di dalam ruangan. Jika pastikan data di atas ini benar-benar nomor adik-adik dan nama adik-adik. Kemudian pada nomor 2 itu ada soal nomor. Berarti soal nomor 1. Berarti adik-adik sekarang lagi berada di nomor 1. Soal nomor 1. Nah, terus di bawahnya ada ukuran font soal. A kecil, A sedang, terus A besar. Ini apa gunanya? Ini gunanya untuk pertama, untuk memperkecil dan memperbesar soal atau tulisan yang ada di layar untuk membantu adik-adik jika kesulitan dalam menjawab, untuk memperbesar jika tidak kelihatan atau bagaimana. Kemudian ini ada informasi soal. Untuk informasi soal kosong. Nah, terus jika adik-adik, terus ini ada di sebelahnya ada sisa waktu. Nah, adik-adik, karena waktu yang tadi 60 menit, ketika adik-adik menekan tombol mulai, maka waktu akan segera dimulai dengan hitungan mundur. 58 menit 13 detik lagi. Nah, kemudian ini akan berhitung mundur sendiri. Jika nanti soal adik-adik belum selesai, tapi waktu telah habis, maka soal yang tidak dijawab maka akan hangus. Nah, mohon diperhatikan waktu yang tersisa. Kemudian ada daftar soal. Nah, daftar soal ini ketika diklik, adik-adik akan tahu berapa jumlah soal adik-adik. Nah, soal di sini untuk simulasi, ini bukan simulasi ketika hari H nanti, bukan hari H ketika adik ujian. Ini adalah simulasi agar adik-adik mengerti bagaimana cara untuk menjawab atau tata cara untuk menjawab ujian nanti. Nah, ada 21 soal di sini, berarti sekarang yang tanda biru itu di nomor 1, berarti adik-adik sekarang itu berada pada nomor 1. Kemudian gak akan lanjut ke bagian bawahnya. Nah, di sini ada soal, ada gambar Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin, namanya, muka mereka penuh dengan debu. Lalu dibaca apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya. Nah, tinggal adik-adik baca, pahami. Lalu di sini sudah terdapat jawaban-jawaban yang seharusnya ada di sini. Nah, kakak contohkan saja, misalkan jawabannya adalah yang bagian ketiga. Ini tidak ada B, tidak ada C, tapi tinggal adik-adik mengklik saja tombol di bawah sini. Nah, seperti ini diklik. Nah, tinggal dipilih-pilih saja.
kakak anggap dia di bagian ketiga sini yang betul. Oke, kemudian ada tombol lagi di bawah sini, ada ragu-ragu soal berikutnya. Nah, jika adik-adik merasa telah menjawab dan mau ke soal berikutnya, tinggal jawab, baca, jawab, kemudian klik soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Mana yang membuktikan ini soal berikutnya? Yaitu pada halaman di atas itu sudah terdapat soal nomor 2. Berarti kita berada pada soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini sama seperti tadi, tinggal dibaca saja dan berikan contangnya di mana adik-adik merasa jawaban ini yang benar. Kakak klik yang sabar. Lalu soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya seharusnya sudah soal nomor 3, dibuktikan dengan nomor di atas. Nah, terus di sini jawabannya bukan seperti tadi, tapi jawabannya benar atau salah. Tinggal adik-adik isi saja yang mana yang menurut adik-adik Siti dan Ude selalu bahagia saat menyanyi, benar atau tidak dari kalimat ini. Jika adik-adik merasa benar, ya tinggal klik di benar. Terus kalau pernyataan nomor 2 ini salah, maka adik-adik ya klik saja salah. Isinya jangan 1, tapi tipenya ini harus diisi 2. Bisa juga di sini, bisa juga dua-duanya di sini sesuai dengan pernyataan yang ada di atas. Nah, jika adik-adik merasa tiba-tiba di nomor 3 adik-adik ingin memperbaiki nomor 2 tadi, adik-adik bisa mengklik daftar soal, lalu pilih nomor 2. Maka dia akan berada di nomor 2. Atau adik-adik bisa klik nomor sebelumnya, dia akan pindah ke nomor 1. Soal berikutnya dia akan maju dan mundur saja sesuai dengan nomor yang ada. Nah, kemudian kita akan next lagi ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini tipe soalnya cukup beda lagi, yaitu tipe untuk menjawab, diisi. Nah, diisi ini adik-adik harus menggunakan keyboard. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Sudah bisa dilihat bernyanyi. Tinggal ketikkan saja bernyanyi. Nah, nantinya ini adalah contoh-contoh soal. Tapi nantinya adik-adik belum tentu tampilan seperti ini. Bisa tampilan-tampilan yang lain. Tapi ini adalah contoh. Oke, soal berikutnya. Nah, ini adalah contoh soal yang berbentuk peristiwa, pelaku. Nah, peristiwa bisa memberikan, adik-adik bisa dicentang, misalkan 1 di sini tidak bisa dicentang lagi. Misalkan ada suka memberi uang receh dan seadanya dengan seadanya. Nah, lalu pelakunya siapa gitu? Apa si Siti dan Om? Apa si Udin? Nah, ini silakan dipilih 1, pelakunya siapa? Peristiwanya di mana? Terus pelakunya di mana? Atau jika sudah ini bisa ganti jawaban. Jika merasa adik-adik ini benar, maka lanjut soal berikutnya. Nah, ada lagi tipe soal untuk dijawab, diketik untuk jawaban-jawaban yang panjang seperti ini, tinggal diketik saja. Kemudian ada tipe yang seperti ini. Nah, tipe yang seperti ini adik-adik, apa penyebab mata kita terlihat seperti mata panda? Nah, ini biasanya adik-adik, kalau tipe gambar seperti ini, jika adik-adik bingung atau ibu bapak gurunya juga bingung, jika ada yang seperti ini, tidak ada jawaban-jawaban di sini, maka ini biasanya tipe soalnya ialah klik dan drag langsung ke dalam kolom. Klik, drag ke dalam kolom. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, masukkan saja, saya hapus dulu, contohkan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu soal berikutnya. Nah, ini sama. Kalau ini beda lagi, dia tidak bisa di-drag, tapi dipilih saja salah satu dari sini atau diklik semuanya sesuai dengan arahan yang ada.
Ini belum tentu diklik semua, bisa klik satu, bisa klik dua, bisa semuanya. Terus soal berikutnya. Nah, untuk tipe ini saya rasa bisa dijawab, tinggal diklik saja di salah satu. Kemudian kalau yang tipe seperti ini ialah multi choice, yaitu pilihnya bisa banyak, bisa satu, bisa dua atau tiga. Nah, jika yang seperti ini sama seperti tadi, ada pelakunya, ada usianya, pilih salah satu di sini, terus pelakunya di sini, atau lama tidur yang dibutuhkan. Gitu seperti itu, ya. Kita lanjut soal berikutnya lagi. Ini tinggal benar salah saja, seperti ini gampang. Nanti sesuai soalnya bagaimana, adik-adik yang penting bisa tahu tipe cara menjawab yang ada di pinggir-pinggir sebelah sini. Kemudian ini sama seperti tadi, kalau ada seperti ini tipenya tinggal drag saja seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini, gambar seperti ini. Ini sama seperti yang tadi, tinggal diisi misalkan apa sesuai dengan jawabannya, tinggal diketik. Kemudian soal berikutnya, ini hanya memilih, intinya seperti ini adik-adik atau ibu bapak gurunya yang baru pertama kali melihat contoh soal ini. Jika dia bersifat kotak, itu berarti multi choice, bisa banyak jawaban. Jika dia bulat atau bundar, berarti itu hanya satu jawaban, kecuali yang ada kotaknya dua. Oke, berikutnya seperti ini. Nah, seperti ini hanya satu kali klik, tidak bisa dua. Tapi kalau kotak seperti yang tadi, itu bisa lebih dari satu jawaban. Ini bisa satu jawaban. Nah, jika yang seperti ini pilih salah satu saja. Tapi harus kiri kanan gitu maksudnya. Oke. Saya hanya sembarangan menjawab, tapi saya akan menunjukkan cara menjawab ini hanya seperti ini saja. Nah, benar atau salah seperti ini. Nah, kalau ini sudah bisa ditebak, pastinya bisa banyak sekali jawabannya. Oke, kalau yang ini ingat, kalau tipe jawaban seperti ini bisa diketik. Salah, mohon maaf sebelumnya. Bukan ditarik biasanya. Yang seperti ini, mohon maaf Bapak Ibu, bukan ditarik, ini diketik Bapak Ibu atau adik-adik, mohon maaf. Contohnya gini, Andi adalah seorang anak kelas 5 menurut artikel dikira berapa lama waktu tidur Andi hari, mengapa. Ini bukan ditarik seperti ini, bukan itu adik-adik, tapi tidur cukup diketik saja di sini berapa sesuai dengan gambar yang ada. Mohon maaf tadi salah karena ada yang tipe-tipe memang yang ditarik, tapi yang ini sepertinya hanya diisi seperti ini saja. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya rasa soalnya hampir sama seperti ini saja. Mohon maaf sebelumnya tadi salah cara menjawab. Nah, kemudian untuk jika kita bingung, misalnya sudah di akhir-akhir ujian, kita bingung, si adik-adik bingung, misalkan sudah berapa sih soal yang saya kerjakan. Nah, adik-adik tinggal lihat di daftar soal, klik daftar soal. Nah, adik-adik bisa melihat yang ada hitam dan ada centang di bagian atas, berarti nomor tersebut sudah terisi oleh adik-adik. Sedangkan nomor yang berwarna putih berarti adik-adik belum mengisi jawaban. Nah, yang biru itu apa tandanya? Ialah kita lagi berada di nomor yang biru, yaitu di nomor 13. Apakah benar? Iya, kita di nomor 13.
Nah, untuk menjawab di nomor yang ini, adik-adik tinggal klik saja. Misalkan nomor 8 yang belum diisi, adik-adik klik saja nomor 8. Lalu adik-adik akan berpindah di nomor 8. Tinggal isi seperti itu saja. Nah, jika telah diisi semua misalkan, adik-adik tinggal soal berikutnya. Nah, jika ingat adik-adik, ini ketika adik-adik telah berada di nomor terakhir, ketika adik-adik mengklik tanda selesai di bagian belakang atau lanjut, maka adik-adik akan ditampilkan konfirmasi tes seperti ini. Jika adik-adik memang sudah yakin bahwasanya sudah terisi semua jawaban adik-adik, silakan klik selesai. Atau jika adik-adik masih ragu apakah soal yang adik-adik isi itu ada yang belum terisi, adik-adik bisa klik tombol kembali dan memeriksa kembali jawaban adik-adik dengan cara mengklik daftar soal. Nih, nah seperti ini belum ada yang diisi, maka isi dulu baru selesaikan. Nah, tetapi jika adik-adik telah merasa terisi semua dan sudah benar semua, atau sudah yakin ingin menyelesaikannya, silakan klik selesai tes. Pilih selesai tes. Nah, maka akan tampil review jawaban-jawaban adik-adik. Nah, seperti inilah. Tetapi biasanya pada ujian sebenarnya akan tampil selesai itu sampai 2-3 kali lagi. Tapi kalau di simulasi ini hanya 1, tidak apa-apa. Nanti adik-adik akan tahu sendiri. Kemudian tinggal logout saja. Selesai. Oke, adik-adik, semoga bermanfaat. Ini untuk aplikasi ini nanti bisa saya taruh di link di bawah ini untuk adik-adik melatih sebelum hari H, atau ini untuk melatih ujian yang ada. Untuk linknya ini disediakan oleh pemerintah, nanti bisa coba sendiri di rumah, oleh bapak ibu gurunya sendiri juga bisa mencoba. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, klik subscribe di bagian bawah, agar jika ada informasi-informasi yang terbaru tentang ujian-ujian UNBK, bukan UNBK sekarang ya, ANBK, maka adik-adik atau ibu bapak gurunya itu bisa mencarinya di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.